Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Fajriah Ramadhani, NPM 1940604052 dari jurusan Pendidikan Matematika Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang atau coral reef merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Coral reef bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem sumber daya air. Dari sisi keanekaragaman hayati, coral reef disebut sebagai hutan tropis di lautan. Ekosistem coral reef merupakan habitat hidup sejumlah spesies binatang laut, tempat pemijahan, penularan, dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem ini terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan kecil. Habitat terumbu karang. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun, terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Terumbu karang yang paling umum dijumpai di perairan Indonesia adalah yang pertama, terumbu karang tepi. Berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Terumbu karang ini tumbuh ke atas atau ke arah laut. Pertumbuhan terbaik biasanya terdapat di bagian yang cukup arus. Yang kedua, terumbu karang tipe penghalang. Terletak di berbagai jarak kejauhan dari pantai. Pertumbuhan karang batu 40-70 meter. Umumnya memanjang menyusuri pantai dan biasanya berputar-putar, seakan-akan merupakan penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Yang ketiga, terumbu karang cincin atau atol yang meningkar suatu goba atau lagon. Kedalaman goba di dalam atol sekitar 40 meter, jarang sampai 100 meter seperti terumbu karang penghalang. Berdasarkan kepada kemampuan memproduksi kapur, maka karang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu karang hermatipik. Karang hermatipik merupakan karang yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae sehingga menciptakan terumbu. Proses pembentukan terumbu terjadi karena Zooxanthellae memasuki pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen untuk karang terpenuhi. Pertumbuhan karang hematipik dipengaruhi oleh paparan cahaya matahari karena Zooxanthellae memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Umumnya karang ini hidup di perairan dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke daerah terumbu karang. Yang kedua, karang ahematipik. Karang ahematipik tidak menghasilkan terumbu atau tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Tidak adanya interaksi dengan Zooxanthellae menyebabkan karang ahematipik dapat hidup di perairan laut yang cukup dalam atau tidak terpenetrasi oleh cahaya matahari. Persebaran karang ahematipik tidak terbatas dengan iklim karena karang ini tersebar hampir di seluruh dunia. Fungsi dan manfaat terumbu karang. Yang pertama itu perlindung ekosistem pantai. Terumbu karang akan menahan dan memecah energi gelombang sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Yang kedua, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang bagaikan oase di padang pasir untuk lautan. Karenanya banyak hewan dan tanaman yang berkumpul di sini untuk mencari makan, memijah, membesarkan anaknya, dan berlindung. Yang ketiga, sebagai sumber obat-obatan, pada terumbu karang banyak terdapat bahan-bahan kimia yang diperkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Yang keempat, sebagai objek wisata.
Terumbu karang yang bagus akan menarik minat wisatawan sehingga menyediakan alternatif pendapatan bagi masyarakat sekitar. Diperkirakan sekitar 20 juta penyelam menyelam dan menikmati terumbu karang per tahun. Yang terakhir, sebagai sumber pendidikan, dalam hal ini sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan penelitian. Ancaman terhadap terumbu karang. Ancaman terhadap terumbu karang dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman bencana alam dan ancaman yang ditimbulkan oleh manusia. Ancaman yang ditimbulkan oleh alam termasuk kerusakan akibat badai dan perubahan suhu. Sedangkan ancaman yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah yang pertama itu membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut. Yang kedua, membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Yang ketiga, pemborosan air. Semakin banyak air yang digunakan, maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang ke laut. Yang keempat, membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Yang terakhir itu, penangkapan ikan dengan cara yang salah seperti pemakaian bom ikan.